Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sampai hari ini konflik antara Israel dan Palestina masih terus terjadi. Meskipun banyak negara sudah mengecam tindakan Israel, bahkan Mahkamah Internasional pun sudah mengeluarkan putusan. Tapi sepertinya semua itu belum cukup untuk menghentikan agresi yang terjadi. Israel tetap bersikeras melanjutkan pendudukannya atas wilayah Palestina. Di tengah situasi yang semakin memburuk, mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa negara-negara Arab yang katanya saudara sesama Muslim tidak bertindak tegas untuk membantu Palestina? Kenapa mereka diam saja? Padahal, secara geografis dan historis, negara-negara Arab adalah tetangga dekat Palestina. Dan secara keimanan, kita semua tahu bahwa membantu saudara seiman adalah sebuah kewajiban. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau kita lihat lebih dalam, banyak negara Arab sekarang ini sudah tidak lagi satu suara soal Palestina. Ada yang masih mendukung, ada juga yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut data dari Al Jazeera, Israel percaya bahwa perpecahan di antara negara-negara Arab justru membuat mereka semakin leluasa bergerak. Sejak tahun 2020, beberapa negara Arab telah resmi menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sementara Mesir tahun 1979 dan Yordania tahun 1994 yang bahkan lebih dulu menjalin hubungan resmi. Dan sekarang, Arab Saudi pun sedang dalam tahap pembicaraan untuk melakukan hal yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi dan politik negara-negara Arab lebih besar daripada solidaritas untuk Palestina. Misalnya, Menteri Investasi Arab Saudi pernah mengatakan bahwa mereka tidak ingin menggunakan minyak sebagai senjata politik dan lebih memilih pendekatan damai. Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, beralasan bahwa pihaknya tidak ingin menggunakan sumber daya minyak sebagai alat untuk memengaruhi jalannya perang atau membuat Israel dan Hamas melakukan genjatan senjata. Menurutnya, konflik harusnya diakhiri dengan diskusi damai, bukannya mengecam atau embargo minyak. Mesir dan Yordania adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Tapi ketika terjadi krisis kemanusiaan, mereka justru menolak menerima pengungsi dari Gaza. Apakah ini tanda mereka tidak peduli? Tidak juga. Justru mereka khawatir kalau warga Palestina diizinkan mengungsi, maka Israel akan menjadikan itu alasan untuk mengusir warga Palestina secara permanen dari tanah mereka sendiri. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengatakan bahwa penting bagi rakyat Palestina untuk tetap teguh berdiri di tanah mereka. Apabila diizinkan mengungsi ke Mesir dan para militan melancarkan serangan dari Sinai, perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang sudah berjalan selama 40 tahun bisa hancur. Raja Abdullah dari Yordania pun berpendapat dengan pendapat yang sama. Raja Abdullah dari Yordania mengatakan bahwa untuk mencegah meluasnya krisis Israel-Palestina ke negara-negara tetangga dan memperburuk masalah dengan pengungsi. Singkatnya, Presiden Mesir dan Raja Yordania sama-sama menegaskan bahwa rakyat Palestina harus tetap tinggal di tanah mereka. Karena kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk kembali suatu hari nanti. Bahkan bisa jadi, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Memang, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak negara Arab menyatakan dukungannya untuk Palestina. Tapi dukungan itu bukan dalam bentuk pasukan militer atau senjata, melainkan lebih kepada bantuan finansial, bantuan logistik dan kemanusiaan dan dukungan diplomatik di PBB. Mengapa tidak mengirim pasukan?
Karena negara-negara Arab punya hubungan strategis dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Jika mereka mengirim pasukan, bisa memicu reaksi keras dari Barat, termasuk sanksi ekonomi atau isolasi politik. Mereka juga khawatir konflik ini semakin meluas dan memicu ketegangan di seluruh kawasan Timur Tengah. Satu hal yang juga perlu kita pahami, Palestina sendiri saat ini terpecah antara dua kekuatan, yaitu Fatah, yang menguasai sebagian wilayah tepi barat, dan Hamas, yang menguasai jalur Gaza. Kedua kelompok ini sudah lama tidak akur. Ketidakharmonisan internal inilah yang membuat negara-negara Arab kesulitan jika ingin membantu secara militer. Mereka bingung harus mendukung siapa, karena yang satu diakui dunia internasional, yang satu dianggap sebagai kelompok bersenjata. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah beberapa alasan kenapa banyak negara Arab terlihat diam atau tidak bergerak secara militer untuk membantu Palestina. Tapi bukan berarti mereka tidak peduli. Hanya saja, langkah yang mereka ambil berbeda dan dipengaruhi oleh banyak faktor: politik, ekonomi, diplomasi, dan keamanan wilayah. Namun di luar semua itu, kita sebagai umat Islam perlu kembali merenungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4297 bahwa akan datang suatu masa, umat-umat lain akan mengeroyok kalian seperti orang-orang kelaparan mengerubungi makanan di atas nampan. Seseorang bertanya pada Rasulullah, "Apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bahkan kalian banyak, tapi kalian seperti buih yang mengapung. Allah telah mencabut gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah tanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahn." Lalu seseorang itu bertanya lagi, "Apakah al-wahn itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Cinta dunia dan takut akan kematian." Mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara yang bisa kita lakukan, yaitu doa yang tulus setiap hari, donasi yang kita mampu, dan menyebarkan kesadaran di lingkungan kita. Bacalah Al-Fatihah setiap hari untuk mereka, sebagai bentuk cinta dan solidaritas kita, dan selalu Allah limpahan rahmat pada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.